Dari brosur halaman 8, Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, pada waktu itu beliau menasihatinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang ditanyakan pada poin nomor 4, gunakan masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Ini mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud masa sibuk ini, apakah artinya kesibukan dalam urusan akhirat atau kesibukan dalam urusan duniawi? Mohon tausiahnya. Gunakan masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Itu mudah dipahami sebetulnya. Jangan sampai ketika kita di masa longgar, urusan belum banyak, tidak kita gunakan sebaik-baiknya mendekat kepada Allah. Namun dibuat main-main, dibuat untuk berleha-leha, santai-santai, tidak digunakan mendekat kepada Allah. Lah giliran datang masa sibuk, kerjaan numpuk, wis lali ngaji, lali sholat jamaah ke masjid sudah lali. Ketika masa longgar, maka jangan sampai terjadi banyak orang ngakunya Islam, dia mendaki gunungnya iso tekan, padahal gunung kuwi dhuwur, butuh tenaga fisik yang prima, bekal yang lumayan. Dia bisa sampai. Itu ketika masa longgar dia gunakan untuk mendaki gunung. Apa ndak boleh? Boleh. Tetapi ternyata gunung yang setinggi itu bisa didaki, bisa ditempuh. Namun masjid yang hanya 50 meter, 100 meter ora tekan-tekan. Ora tekan-tekan. Mendaki gunung yang setinggi itu ringan karena seneng. Ringan, longgar, gunakan untuk itu. Selesai mendaki gunung, turun, sampai rumah, sudah istirahat, sudah ini, datang seruan dari masjid, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kan gitu. Mari sholat. Sholat itu tujuannya apa? Agar mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dunia akhirat. Masjidnya mung 50 meter, mung 100 meter. Ora tekan-tekan. Berat sekali melangkah. Ya. Maka yang dimaksud gunakan masa longgarmu. Jadi manusia ini hidup di dunia ini jelas punya aktivitas, baik aktivitas itu berupa pekerjaan atau yang lain-lain. Dan tidak jarang aktivitas dunia itu menyibukkan manusia. Maka sewaktu longgar, dalam arti misalkan pekerjaannya belum numpuk, jangan sia-siakan itu. Untuk mendekat kepada Allah, datang ke majelis-majelis ilmu, ya, datang ke masjid dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena satu saat nanti akan datang waktu sibuk. Kalau masa longgarmu saja kamu lupa menuju surga, kamu lupa jalan ke surga, apalagi masa sibuk nanti. Sudah semakin lupa. Ketika masa longgar saja tidak ada kesibukan, itu saja lupa jalan menuju surga. Lebih-lebih kalau sibuk dengan urusan dunia nanti, pekerjaannya menumpuk, wis ora arep kelingan urusan dunia. Jangankan datang ke majelis ilmu, sholatnya we keter gitu. Sholatnya keter. Ya. Jangankan itu, bagi pecinta sepak bola mungkin ya, mudah-mudahan tidak. Namun ada juga yang pernah merasakan itu. Gue sholat subuh nek pas champion itu, siaran langsung itu, kebetulan yang main klub kesayangannya, wira kober sholat subuh. Ning gue nonton bal-balan kober. Masa longgarnya gue nonton bal-balan. Terdengar adzan, wah cik adzan nih. Kok cik do sholat fajar, cik do ini, wah ini lagi adu penalti asiknya. Delalah, dengar komat, wah lagi komat. Kok cik ini biasanya imamnya mocone dawa nek sholat subuh.
Iki sedilingka selesai adu penaltinya. Ngandelalai kalah jagone. Wis males salat sih. Artinya untuk urusan dunia saja dari masa longgarnya dia bisa maksimal. Kenapa untuk urusan akhiratnya tidak maksimal di masa longgar? Ketika longgar saja tidak ingat Allah, menomor sekiankan Allah. Apalagi kalau nanti sibuk. Apalagi kesibukannya menyangkut pekerjaan. Menyangkut pekerjaan. Nek ora rampung iso dipotong gajine, diturunkan jabatane, bahkan bisa dipecat. Wis ora kok bersalat neh. Ya kok bersolat ning solatnya ditunda-tunda. Kalau solat dia jentat-jentit seperti ayam, kan? Mematuk makanannya itu cepat sekali, jentat-jentit begini. Karena yang dalam benaknya, aku orang Islam kudu salat. Ini sarap entek waktunya, sudah mau habis waktunya. Kok salat saya belum selesai, sedang pekerjaan saya numpuk, ini sudah deadline. Nanti maghrib harus sudah diserahkan. Kalau tidak, ancamannya dipecat atau potong gaji. Maka sholat asarnya jentat-jentit gak karuan. 4 rakaat selesai dalam 1 menit. Jentat-jentit dalam benak ini, waduh engko piye carane ngrampunge pekerjaan ki, nek ra rampung engko piye, dipecat, dipotong gaji, engko nek di PHK terus cari kerjaan di mana. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ora kok berpikir barang, wong salatnya saja asal-asalan. Langsung tancap gas lagi, ngerjakan pekerjaan lagi. Yang terjadi seperti itu. Masa longgar saja tidak ingat Allah atau menomor sekiakan Allah, apalagi kalau datang sibuknya, sibuk urusan duniawinya. Kalau sibuk urusan akhirat, alhamdulillah, itu pertanda baik menurut nasihat dari pendiri majelis ini. Kita evaluasi, kalau nilai ukhrawi kita meningkat, nilai duniawi kita merosot, itu pertanda baik. Pelihara nilai ukhrawinya, tingkatkan nilai duniawinya. Namun kalau selama 1 tahun kita muhasabah, kemudian kita evaluasi, kita temukan nilai dunia meningkat, nilai ukhrawi merosot, hati-hati. Hati-hati. Kita menuju jalan kesengsaraan itu. Hati-hati, segera berbenah, mumpung Allah masih beri kesempatan hidup. Tingkatkan nilai ukhrawi. Kalau hanya sejajar nilai duniawi dengan nilai ukhrawinya, kita harus prihatin. Kita berada dalam ujian Allah. Nah, maka kalau sibuk dengan urusan ukhrawi, alhamdulillah, artinya kita mengutamakan urusan ukhrawi sampai sibuk. Sehingga urusan duniawi hanya sebatas jangan kita lupa sudah. Urusan ukhrawi dalam kebaikan fisabilillah. Oh kok wetenge krasa luwe urusan duniawi ya. Jangan lupa, terus kemudian makan. Untuk makan biar bisa menjadi nilai ibadah. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, makan. Apa yang masuk itu bernilai ibadah. Makan kita ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Nah, ini maka masa longgar yang dimaksud ya, kalau masa longgar saja kita tidak bisa dekat kepada Allah, apalagi masa sibuk. Maka gunakan wa faraghaka qabla sukhlika, masa longgarmu untuk lebih dekat kepada Allah sebelum datang masa sulitmu. Maksudnya kalau longgar saja tidak kamu manfaatkan sebaik mungkin mendekat kepada Allah, tangeh lamun masa sibuk kamu jadi dekat kepada Allah itu mustahil, sulit sekali rasanya. Ya, ada lagi. Pertanyaan yang terkait dengan brosur muhasabah cukup. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena ini setiap di penghujung tahun selalu kita angkat tema terkait muhasabah. Insya Allah panjenengan baca brosurnya itu mudah dipahami. Ya, dengan catatan jenengan baca dengan mata batin
ikut sertakan kolbunnya, mata batinnya dalam membaca itu. Renung-renungkan, oh di situ ternyata ada ayat Allah yang menjelaskan tentang kehidupan dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hadid itu ayat 20. I'lamu, coba dibaca itu. Ini kenapa manusia bisa tergelincir dari jalan Allah, karena cinta pada dunia. Cinta pada dunia, berlebihan kecintaannya. Nah, di ayat ini Allah jelaskan secara detail bagaimana gambaran kehidupan dunia itu. Kalau kita bacanya hanya dengan mata di kepala dan lisan, ya sudah berlalu begitu saja tanpa bisa kita tarik ibrah dan pelajaran. I'lamu annamal hayatud dunya. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini detail sekali, gamblang sekali penjelasan Allah tentang kesenangan dunia yang menipu. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman diminta oleh Allah, i'lamu. Seolah-olah Allah hendak mengatakan pada hambanya yang beriman, nek kowe ngaku beriman, ketahuilah, i'lamu, harus dengan ilmu agar kita tahu. Biar tidak tertipu oleh kehidupan dunia, ketahuilah. Menurut Allah kehidupan dunia itu hanya la'ibun wa lahwun, permainan, la'ib dan sendau guro. Permainan ya, tidak lama akan berakhir. Tidak ada sebuah permainan kok terus main terus, itu tidak ada. Cepat atau lambat permainan itu akan berakhir. Cepat atau lambat. Seperti permainan sepak bola kemarin semifinal Indonesia itu lawan Singapura, itu kan sudah berakhir. Nah, pecinta bola orang Indonesia dak-dikduk jantungnya, musuh wong songo arep kalah. Musuh wong songo arep kalah, ketinggalan 2-1. Luar biasa kegigihan pemain-pemain Singapura itu. Orang 9 ning iso nyerang terus. Pemain Indonesia banyak yang melakukan kesalahan sendiri. Kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar. Gol penyamanya saja offset itu. Dari Pratama Arhan itu kan, disoting, ditepis kipernya, kemudian jatuh di kaki Pratama Arhan itu, tapi posisinya Pratama Arhan sudah offset. Tapi qadarullah wasitnya tidak melihat, tidak ada VAR, tidak dilihat balik. Kalau dilihat lagi wis rasido loro podo. Di detik-detik akhir injury time Singapura dapat penalti itu. Dapat penalti yang mengambil pemainnya bernama Faris. Kebetulan tidak gol, ke arah kiri kiper ditepis. Musuh wong songo sampai berlelah-lelah. Akhirnya Indonesia di perpanjangan waktu bisa ngegolkan 2 lagi. Qadarullah diberi ujian oleh Allah lolos ke final. Tidak tahu nanti di final mbuh iki dadine kaya ngopo. Lah itu permainan selesai. Ketika kalah permainan, dalam permainan kalah itu banyak yang kecewa. Bal-balan kalah banyak yang kecewa. Masa kalah dalam urusan ini
urusan akhirat, ternyata banyak manusia yang tidak kecewa, tidak sedih. Padahal sudah tahu bahwa kehidupan dunia itu hanya laksana sebuah permainan. Cepat atau lambat pasti berakhir. Artinya cepat atau lambat kita akan mati. Cepat atau lambat kehidupan dunia ini akan selesai untuk kemudian berpindah ke kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kampung akhirat nanti. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Ya, Al-Ankabut 64 itu. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Andai manusia itu mengetahui. Ternyata banyak manusia yang tidak mengetahui kalau kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan nanti di kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Semua manusia kampung halamannya sama, asal kita sama dari sana. Nah, dan nanti pasti kita akan berpulang ke sana, entah hari ini, entah esok, entah lusa, entah pekan depan, bulan depan, tahun depan. Yang jelas dan pasti kita akan mudik, akan pulang ke kampung halaman kita. Nah, di kampung akhirat sana adanya hanya surga dan neraka. Ya, sehingga dunia ini laibun, sementara, permainan. Dan lahun, melalaikan, melenakan, melupakan manusia dari kewajibannya kepada Allah, melupakan manusia dari tujuan penciptaan hidupnya. Tujuan Allah menciptakan hidup manusia itu untuk ibadah. Maka seharusnya kehidupan dunia ini, apapun wujudnya, apapun aktivitasnya, hendaknya jangan sampai keluar dari tujuan penciptaan manusia, yaitu ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah, li'ibadatillah. Maka gunakan kehidupan dunia ini, semua aktivitasnya ya, untuk beribadah kepada Allah. Namun tidak sedikit di antara manusia, anehnya manusia ini yang juga ngaku sebagai orang Islam, namun banyak yang terperdaya dengan permainan dunia ini, dengan tipu daya manusia dunia ini, sehingga banyak pula orang yang ngaku Islam lalai kewajibannya kepada Allah. Kewajibannya tidak ada yang lain kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Entah sholatnya, entah nusuknya, entah aktivitas hidupnya, apapun itu, bahkan sampai matinya, itu kewajiban manusia kepada Allah untuk ibadah. Itu tujuan diciptakannya manusia ya. Di samping itu dunia ini zinah, perhiasan. Memang tampak menyenangkan yang namanya perhiasan. Tampak menyenangkan, siapa yang tidak tertarik tatkala mata memandang pada gemerlapnya perhiasan yang berkilau, indah, rupawan, menawan. Secara kasat mata banyak manusia yang tertarik dengan itu. Tetapi jangan tertipu, perhiasannya itu menipu. Maka jangan fokuskan hidup untuk dunia ini. Tujuan hidup kita akhirat. Jangan puas hanya hidup di dunia. Ingat, akan ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di kampung akhirat. Maka fokus hidup kita untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Jangan terlena dengan gemerlapnya dunia. Samping itu watafakhurum bainakum, saling berbangga. Dunia ini tempat saling berbangga, satu dengan yang lain saling menyombongkan dirinya masing-masing. Yang punya kedudukan berbangga, sombong dengan kedudukannya, memandang rendah orang yang tidak punya kedudukan. Pimpinan perusahaan sombong, merasa bos. Yang punya harta, kekayaan, sombong dengan hartanya, melihat orang lain dengan sebelah mata.
Ya, yang punya mobil mewah sombong dengan mobilnya, melihat orang yang mobilnya biasa dengan memicingkan sebelah mata. Itu tempat dunia. Samping itu wataka surun fil amwali wal aulad, saling berbangga dalam banyaknya harta. Saling berbangga dalam banyaknya harta. Oh, aku wong sugih. Wong sugih harus mendapat prioritas. Orang kaya harus mendapat prioritas, harus didahulukan. Berjalan di jalan raya harus mendapat prioritas. Orang kaya membanggakan anak keturunannya. Kalau dulu banyak-banyakan, kalau sekarang tidak. Ya, sekarang membanggakan kesuksesan anaknya dalam hal dunia. Oh, anakku diterima bekerja di sini. Oh, anakku kuliahnya lulus. Anakku seorang profesor, seorang doktor. Anakmu PAUD dipecat itu. Anakmu PAUD saja nggak lulus. Oh, anak fulan hanya lulus SD. Oh, anakku loh sampai profesor, sampai dokter. Padahal sholatnya keter nggak karuan. Sing ora lulus SD malah tertib sholatnya. Namun banyak orang tua yang terlena. Wis ora apa-apa. Salate keter apa-apa, sing penting sing dikejar duniane sik. Nek nek duniane dapat engko salat didandani gampang. Terbolak-balik pikirannya. Justru kalau sholatnya dulu maka dunianya dikatutkan oleh Allah. Ya, janji Allah, janji Rasul itu saat kita mengedepankan akhirat, maka dunia akan dibuat mengejar kita. Saat kita melupakan akhirat, mengedepankan dunia, maka akhirat juga akan meninggalkan kita. Saat mengedepankan akhirat, dunia akan dibuat mengejar kita. Saat mengedepankan dunia, akhirat dibuat lari dari kita. Pilih mana coba? Nah, kita terbolak-balik saat ini. Oh, ini bapak, ini anaknya dereng salate dereng sregep, wis ya pripun nggih mengke pelan-pelan. Tapi kalau urusan dunia, nak kowe kudu ngene. Kowe kudu ranking siji. Sehingga anaknya tertekan karena orang tuanya banyak gaya, anaknya yang menjadi tertekan. Kamu harus lulus ini, kamu harus kuliah di sini, fakultas ini, nanti begini, kerjanya di sini, ini delalah oleh Allah tidak diizinkan, mak plekendis gitu. Oleh Allah tidak diizinkan. Keinginan manusia banyak, namun Allah memberi itu tidak sesuai keinginan manusia. Allah memberi manusia itu tidak sesuai keinginannya. Tidak semua keinginan manusia diberi oleh Allah. Tidak diberikan semuanya oleh Allah. Nah, begitu tidak terpenuhi keinginan dunianya, ngelokro, malu, sing biasane ranking siji kok ora ditampa ning kampus ini. Sing dulu sak kelas ra tau ranking malah ditampa ning kampus itu, jurusane padha sing dituju. Muncul rasa sombong. Muncul apa suudon. Wah, paling wong tuane nyogok kuwi. Wong ra tau ranking kok ditampa. Lah anak saya ranking terus saja enggak diterima. Paling wong tuane nyogok lewat pintu mburi kuwi. Lah memang pintune kampus ngarep karo mburi, Bro. Apa ndak boleh lewat pintu belakang masuk kemudian ikut ujian di situ? Nah, ini kalau urusan dunia yang dikejar, itu tempatnya dunia begitu, saling membanggakan anak keturunannya. Wah, anakmu apa? Nah, ini Ustaz Ghazali ya, dalam mencari jodoh, anak saya cuma petani. Petani ora level nih petani gini. Harusnya yang nanti menjadi istri atau suami anak saya yang pendidikannya ini SSS ini kan. Kalau tidak itu yang penghasilannya segini, yang anunya segini, Lah niki ning enten ada pendidikannya tinggi, penghasilannya besar, tapi agamanya tidak bagus itu. Masih pergaulan bebas, masih ini enggak apa-apa, masalah agama nanti mengikuti. Dididik, dibina. Padahal yang namanya kita mencarikan jodoh itu ketentuan dari Rasul, yang terakhir itu ditutup walidiniha, agamanya, wahfat bidzatiddin taribat yadak.
Yang tidak boleh terlepas adalah agamanya. Kita pegang teguh agamanya, niscaya akan beruntung dunia akhirat. Nggak cantik ya boleh, nggak kaya boleh, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan pejabat, tidak keturunan wong sugih boleh. Yang tidak boleh hilang agamanya. Syukur-syukur ya sugih, ya ayu, keturunan baik-baik dan agamanya baik. Namun kalau tidak bisa, ditutup hadis itu oleh Nabi, walidiniha fatfar bidatid-din taribat yadak. Pegang teguh agamanya. Karena kamu pegang teguh agamanya, kebaikan dunia akhirat sudah Allah siapkan. Boleh tidak cantik, boleh tidak ganteng, boleh tidak kaya, boleh bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan pejabat, boleh bukan keturunan orang yang satu profesi. Namun asal agamanya baik, ketundukan patuhan kepada Allah kafah totalitas, maka itu yang dipegang. Itu janji Nabi. Nah, namun kita saat ini banyak orang Islam wis ora percaya karo janji Nabi meneh. Ya, yang dipandang itu putrane jenengan pinten blonjone. Saged ngopeni anak kula mboten. Lho yang ngopeni itu Gusti Allah kok. Yang maha kaya itu Allah. Tapi kita meski ngaji tetap nyari mantu itu ya wis ngono kuwi angel. Nah ini agamanya bagus ning kerjaannya tani, walah petani. Nah kula riyen nggih tani mosok entuk mantu tani. Apa ora oleh meningkat sithik. Petani awan kepanasan udan-kudanan. Tapi niki taat betul kepada Allah, agamanya bagus, insya Allah soleh. Ya, kalau agama itu kan nanti bisa kita bina, kita didik, kita bina. Jadi lebih mengedepankan duniawi daripada ukhrawinya, nilai ukhrawinya. Itu yang terjadi. Nggih napa? Nggih, Ustaz Ghazali. Pusing beliau numpuk data ini. Karena satu dengan yang lain goleki angel-angel tenan dah. Goleki angel, mungkin ada yang golek kriteria malaikat barang gitu mungkin. Ya toh, yang ganteng, sugih, keturunan wong sugih, keturunan pejabat, blonjone akeh. Agamane apik ngono. Wes. Makanya ya kita tidak banyak di antara kita yang saat ini tidak percaya dengan janji Nabi. Apa ndak boleh milih yang cantik? Boleh. Tetapi itu bukan pilihan utama. Yang utama agamanya. Cantik itu kan relatif. Menurut fulan cantik, menurut fulan yang lain tidak cantik. Menurut fulan ini fulanah ini ganteng, menurut fulanah tidak ganteng. Itu relatif. Ya, itu tempat dunia yang seperti itu. Meski kita tahu tempatnya seperti itu menyenangkan, kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Dunia yang tadi disebutkan, dijelaskan oleh Allah tadi, tetek bengeknya itu memang tampak menyenangkan. Diibaratkan oleh Allah, kenikmatan dunia itu laksana hujan. Ya. Hujan dari langit turun kemudian menyuburkan tanaman. Tanaman itu menyenangkan petani. Kama sali ghaisin. Kenapa bukan kama sali matorin, namun kama sali ghaisin? Bukan kama sali matorin. Mator dan ghais kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya, yaitu hujan. Namun mator itu hujan yang membawa bencana. Kalau ghais itu hujan yang membawa rahmat, membawa berkah. Kalau dalam ayat ini disebut kama sali matorin a'jabal kuffar, ya tidak mungkin tanaman-tanaman akan tumbuh wong yang turun hujan yang disebut mator. Karena mator itu hujan yang turun dengan membawa bencana, itu namanya mator. Kalau ghais itu hujan yang penuh rahmat, penuh berkah, maka tumbuh suburlah tanaman-tanaman karena terkena air hujan yang berupa ghais itu.
Nah, itu tampak menyenangkan saat subur begitu, para petani senang. Namun ingat, hijau royo-royonya, suburnya tanaman itu tidak abadi. Kesenangan dunia juga tidak abadi. Kalau tanaman yang hijau royo-royo pada akhirnya nanti summaya hijau, dia akan kering. Fatarahu musfarran, setelah kering kita lihat menguning. Summayakunu hutama, setelah menguning dia akan hancur diterbangkan oleh angin. Maka begitu pula kenikmatan duniawi. Pertama tampak menyenangkan, anak sukses meski tidak takwa kepada Allah, tampak menyenangkan, harta tampak menyenangkan. Tapi lama-lama itu nanti akan habis. Anak yang sukses, ya lama-lama anak akan mati. Kita pun juga akan mati. Harta yang banyak lama-lama juga akan musnah. Baik harta kita, harta anak kita, semuanya akan musnah. Sebagaimana tanaman yang menyenangkan petani tadi, awalnya tampak subur, panen ini itu, menghijau royo-royo, sedap dipandang mata. Namun ingat, suburnya itu tidak kekal abadi, nanti akan kering. Setelah kering akan nguning, setelah nguning hancur diterbangkan oleh angin tanpa bekas. Itu gambarannya. Dan wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kita dijelaskan oleh Allah, diberi pilihan oleh Allah. Kalau dunia seperti ini nanti selesai, sebagaimana tanaman yang kering hancur, kemudian kehidupan dunia selesai, maka tinggal yang ada kehidupan akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kalau kehidupan sudah hancur, sudah binasa, sudah selesai, maka tinggal yang ada kehidupan akhirat. Itulah kehidupan sesungguhnya. Sedang di akhirat itu ada azab yang syadid, azab yang keras. Namun di akhirat juga ada maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Pilih mana? Pilih siksaan keras saat kita pulang kampung nanti di akhirat, atau pilih ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah? Tentukan dari sekarang, titi jalan menuju itu. Kalau pilih siksaan yang keras, ya sudah, tidak usah ikut aturan Allah, tidak usah ikut aturan Rasulullah, wis mesti tekan nanti pada siksaan yang keras. Tapi kalau saat kita pulang yang kita pilih adalah ampunan dan keridhaan dari Allah, maka sejak di dunia ini mari kita titi jalan menuju itu. Tunduk patuh dengan aturan Allah, tunduk patuh dengan aturan Rasulullah, dengan penuh kesabaran. Karena dalam agama ini hanya ada dua, if'al la taf'al. Agama ini hanya ada dua, if'al, yang kedua la taf'al. Kalau Quran dan Sunnah memerintahkan if'al, maka mari kita berlomba-lomba menunaikan perintah itu semaksimalnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Quran dan Sunnah mengatakan la taf'al, jangan kamu kerjakan, maka mari kita berlomba-lomba bersabar untuk tidak mengerjakan larangan Quran dan larangan Sunnah itu semaksimalnya. Hanya ada dua itu. Jangan dibolak-balik. Perintah Quran Sunnah if'al, malah kita tidak mengerjakan. Perintah Quran Sunnah la taf'al, malah kita mengerjakan. Itu namanya pola pikir terbalik. Pola pikir terbalik tidak akan sampai ampunan dan keridhaan Allah. Pola pikir terbalik yang harusnya if'al itu dilakukan malah justru tidak dilakukan. Yang seharusnya la taf'al itu jangan dilakukan kok malah dilakukan, maka dia akan sampai kepada siksaan yang keras. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ditutup dengan penegasan dari Allah. Dan kehidupan dunia mata itu semua, berarti barang semua apapun yang ada di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu hanya sesuatu. Kehidupan dunia ini semuanya hanyalah menipu, ghurur,
fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu. Jangan tertipu. Wis cepat banget. Sebentar saja sudah selesai kehidupan dunia kita. Sebentar saja sudah selesai. Orang ngerti, kita tidak terasa sekarang sudah berada di usia yang seperti saat ini. Koyo-koyone lagi wingi di 6. Ternyata sudah ada yang usia kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Rasa-rasanya baru kemarin SD, baru kemarin SMP. Tidak terasa. Ini berlalu begitu cepat. Karena yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Karena itu paling dekat dan melenakan, maka tidak terasa. Waktu yang kita jalani sejak kecil sampai sekarang dewasa tua ini ya ora krasa koyone lagi wingi. Ini menipu ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita bersama, reminder buat kita, pengingat buat kita bahwa kehidupan dunia ini semuanya menipu, akan selesai kehidupan dunia. Maka hidup di dunia ini fokus tujuannya adalah akhirat. Akhirat yaitu surga, tujuannya ke sana. Hidup kita di dunia bukan untuk di dunia ini, namun untuk nanti meraih surganya Allah dengan batas usia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kesempatan yang sangat terbatas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya. Mari gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang sangat terbatas ini, karena usia kita terbatas, untuk meraih kebahagiaan yang abadi di surganya Allah kelak. Ya, ada lagi?